Sanatorium Waverly Hills, Louisville, Kentucky dipercaya sebagai sebuah tempat paling angker dan paling berhantu di dunia saat ini. Pada awalnya, lokasi yang pernah terdapat rumah sakit khusus untuk paru-paru tersebut adalah tanah milik Mayor Thomas Hayes yang dibelinya di tahun 1883. Tanah tersebut dibeli karena rumah keluarga Hayes jauh dari sekolah yang ada pada saat itu. Dia kemudian memutuskan untuk membuka sekolah lokal bagi anak-anaknya. Hayes memulai gedung sekolah satu ruangan dan mempekerjakan seorang guru bernama Lizzie Harris yang mulai menyebut tempat itu sebagai Waverly Hills karena kesukaannya pada novel Waverly karya Walter Scott. Hayes menyukai nama yang terdengar damai dan memutuskan untuk menamai properti itu sebagai Waverly Hills. Setelah putrinya tumbuh besar, Hayes kemudian menjual tanah itu kepada pengembang yang kemudian menjual tanah tersebut ke dewan medis setempat. Dan ketika akhir tahun 1800-an dan di awal tahun 1900-an, Jefferson County dilanda wabah tuberkulosis yang parah. Karena keadaan daerah setempat dengan alam yang berlahan basah, dengan cepat menjadi tempat berkembang biak bakteri yang sempurna. Banyak warga yang terkena serangan bakteri tersebut. Pemerintah lokal segera mencoba menanggulangi penyakit itu. Sebuah sanatorium kayu berlantai 2 kemudian dibangun. Bangunannya terdiri dari 2 pavilion terbuka yang masing-masing menampung 20 pasien untuk pengobatan kasus-kasus awal yang terbilang masih ringan. Dan karena perjuangan berkelanjutan melawan tuberkulosis pada tahun 1912, Dewan Medis setempat diberikan dana untuk membangun unit rumah sakit tambahan di properti tersebut. Unit-unit baru itu bisa menampung 140 pasien tambahan, serta juga membuat bangsal bagi anak-anak. Namun pasien selalu bertambah, dan kurangnya ruang serta berlanjutnya pertempuran melawan wabah tersebut, maka pembangunan gedung 5 lantai yang dapat menampung 400 pasien tambahan pada tahun 1926 pun dilakukan. Dan gedung inilah yang kemudian dikenal dengan nama Sanatorium Waverly Hills. Upaya untuk mencari kesembuhan pasien ternyata dilakukan dengan banyak cara yang terbilang brutal. Di antaranya, dokter menghilangkan tulang rusuk dan jaringan otot dalam untuk memungkinkan paru-paru pasien yang rusak kembali bisa bernafas. Mereka juga merancang perawatan seperti memasukkan balon ke paru-paru pasien untuk membantu mengisinya dengan udara. Namun kedua metode tersebut terbukti tidak efektif dan seringkali mengantar pasien malah menuju kepada kematian. Siapa saja yang terdiagnosa penyakit ini maka seperti mendapatkan hukuman mati. Dan mereka yang meninggal karena penyakit itu harus dibuang jauh dari lokasi itu. Para staf rumah sakit mencegah pasien lain melihat pasien yang mati diangkut, sehingga mereka membawanya melalui terowongan yang menghubungkan rumah sakit ke rel kereta api terdekat. Dari sana jasad-jasad ditarik dalam gerobak bermotor dan diangkut ke dalam kereta api untuk membawanya pergi ke tempat pembuangan akhir. Selama pandemi berkelanjutan yang dikenal sebagai kematian putih itu, banyak staf yang semula sehat menemui kematiannya. Ruang 502 di rumah sakit menjadi saksi beratnya pekerjaan para staf yang dilanda depresi dan juga kesedihan. Seorang perawat pernah ditemukan mengakhiri hidupnya di kamar tersebut. Tak lama setelah itu, staf perawat lain melompat keluar jendela dan meninggal di tempat. Ruangan itu kemudian ditutup karena kejadian-kejadian tersebut. Kasus tuberkulosis akhirnya mulai reda pada tahun 1943 setelah ditemukannya vaksin. Kasusnya perlahan-lahan tapi pasti mulai berkurang dan segera tidak diperlukan lagi rumah sakit khusus paru. Sehingga pada bulan Juni 1961, Sanatorium Waverly Hills secara resmi ditutup. Namun gedung tersebut bukan tidak digunakan lagi.
Pada tahun 1962, gedung itu berganti nama menjadi Woodhaven Geriatric Center dan menjadi sebuah pusat keperawatan yang merawat para pasien dengan berbagai tahap demensia tingkat lanjut serta orang yang sangat cacat. Tapi selama bertahun-tahun setelah berbagai laporan tentang tindakan sewenang-wenang dan pelecehan kepada pasien, gedung tersebut ditutup oleh negara bagian Kentucky. Pada tahun 1982, gedung tersebut kemudian diupayakan untuk menjadi rumah sakit negara. Pada tahun 1983, gedung tersebut sempat diusulkan menjadi penjara, tetapi dibatalkan setelah penduduk setempat memprotesnya. Gedung tersebut kemudian dijual kepada investor swasta yang menjalankan tur hantu dan sejarah secara semi-reguler bahkan hingga saat ini. Berbagai peristiwa dan kemunculan energi negatif selama bertahun-tahun pun terjadi. Wujud-wujud yang menampakkan diri juga sering terlihat. Banyak wisatawan yang melaporkan melihat hantu, mulai dari mencium bau roti yang sedang dipanggang di dapur yang sudah tidak digunakan lagi selama beberapa puluh tahun, hingga mengalami kehadiran anak hantu kecil bernama Timmy. Timmy digambarkan berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Arwahnya sering berjalan-jalan di area bekas rumah sakit itu seolah sedang bermain-main. Pengunjung sering membawakan bola untuknya dan banyak yang mengaku melihat bola bergerak-gerak sendiri ke sana kemari. Wisatawan lain juga melaporkan lebih banyak penampakan yang menakutkan, seperti melihat hantu wanita tua yang berkeliaran di sekitar rumah sakit sambil mengerang dengan tangan yang berdarah dengan kaki di rantai. Meskipun ketika didekati, sosok itu akan menghilang sambil berteriak kesakitan. Salah satu yang paling dikenal adalah sosok bernama The Creeper. The Creeper digambarkan sebagai sosok penuh kegelapan yang menakutkan. Dia seringkali terlihat merangkak di sepanjang area gedung, bahkan juga bisa merayap di dinding. Para wisatawan yang berkunjung sebagian besar mengatakan selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kesedihan saat mengunjungi tempat tersebut, seolah arwah-arwah tersebut masih belum bisa menerima hal yang menimpa mereka. Dan kabarnya memang ribuan orang menemui azal mereka di lokasi ini.